dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi, sama seperti Kristus yang telah bercahaya dalam kita. Haleluya. Let's celebrate Jesus. Come on. Sama-sama katakan. Semesta memuja. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Shalom dan selamat malam kepada semua jemaat Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat datang diucapkan kepada semua saudara-saudari, jemaat Tuhan maupun para belia khususnya yang ada hadir bersama dalam ibadah Hari Belia Paroki Bopot Sipitang tahun 2021 ini. Dan kita bersyukur kerana kita masih boleh mengadakan maupun diberi kesempatan untuk mengikuti Hari Belia Paroki Bopot Sipitang ini. Dan kita percaya itu semua kerana kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Maka dengan ini tanpa membuang masa, dipersilahkan terlebih dahulu pengurusi Belia Paroki Bopot Sipitang, Cik Evelyn Claudius, untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Belia ini. Dengan hormatnya dipersilahkan. Shalom dan selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online Hari Belia dan Remaja Paroki Bopot Sipitang pada malam hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan kiranya lewat daripada kebaktian ini, kita semua terus diteguhkan dan terus bersinar sesuai dengan tema kita pada malam ini, yaitu tetap bersinar. Jemaat semua, dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi Belia Paroki Bopot Sipitang atas ucapan yang disampaikan. Marilah saat ini kita berdiri bersama-sama, tidak kira di mana kita berada, kita menaikkan beberapa pujian. Dan pujian kita yang pertama, sungguh besar Kau Allahku, dan pujian kita yang kedua, seperti pohon di tepi air. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu
melimpah. Saudara-saudari sekalian, dipersilahkan duduk dan kita masuk dalam ruangan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh adik Jebiers Hans Johannes. Shalom, selamat malam semuanya. Teks pembacaan Alkitab kita pada malam ini diambil daripada Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Ayat 14. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu, tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberikan cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Ayat terakhir yaitu ayat yang ke-16. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Terima kasih kepada adik Jebiers Hans atas pembacaan tersebut. Dalam Lukas 11 ayat 28, firman Allah berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Mari kita berdiri sekali lagi, kita menaikkan sebuah pujian lagi sebagai persiapan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Dumalit Sapiri. Kita menaikkan pujian Ajaiblah Firman Hidup ini bersama-sama. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saudara-saudari sekalian, dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam ruangan khotbah. Masa dan tempat ini diserahkan kepada Pastor Dumalit untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita semua pada malam hari ini.
Salam dan selamat malam kepada semua belia, para hamba Tuhan, penetua jemaat dalam paroki Buput Sapitang atau dari paroki lain yang berkesempatan mengikuti ibadah malam ini. Selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan kita. Malam ini juga saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia-beliawanis di paroki Buput Sapitang maupun dari paroki yang lain dimanapun Anda berada. Sempena Hari Belia pada tahun ini, saya membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca teks firman Tuhan ini. Saya akan membaca dengan suara kedengaran sementara saudara dan saudari melihat Alkitab kamu masing-masing. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menyembah Engkau. Sebentar tadi kami mengangkat suara kami melalui puji-pujian dengan penuh sukacita karena Engkau sungguh baik dan kami selalu menikmati anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami mau melihat akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dan biarlah roh dari Tuhan menguasai akal dan pikiran kami supaya kami dapat memberi tumpuan yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, apa yang sedang terjadi hari ini? Pandemik COVID-19 melanda satu dunia. Situasi ini semakin ramai terkesan dengan teruk. Misalnya, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Bahkan terdengar berita semakin ramai orang yang bunuh diri. Saudara-saudari, situasi ini membawa kehidupan kepada era yang baru. Mau atau tidak, suka atau tidak, semua orang harus hidup di era yang baru ini dengan SOP yang telah pun disediakan. Nah, malam ini firman Tuhan menghimbau kita dengan tema tetap bersinar. Perkataan tetap adalah merujuk kepada sifat seperti teguh dan kuat. Manakala bersinar merujuk kepada fungsi, misalnya memberi cahaya di dalam suasana kegelapan. Apabila kedua perkataan ini digabungkan, sangat besar impak atau kesannya yang dapat dilihat. Maksud saya, bagaimanapun perubahan yang berlaku di sekeliling tetap berada dalam keadaan yang teguh, bahkan tetap berfungsi dengan baik dan memberi manfaat. Saudara-saudari, kembali dari teks pembacaan tadi, saya mengambil 3 poin penting. Poin yang pertama, Yesus sumber terang. Matius pasal 5 ayat 16e, kamu adalah terang dunia. Ada 2 pertanyaan penting yang ditimbulkan di sini. Kenapa dengan dunia ini? Pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi dengan dunia ini?
Jawabannya sangat jelas. Dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam teks ini Paulus menegaskan bahwa semua orang di dunia ini sudah dicemari oleh dosa. Dan oleh dosa inilah dunia menjadi suram dan gelap. Kegelapan membawa arti keadaan yang telah jatuh atau rusak karena dosa. Saudara-saudari, siapakah sumber terang ataupun menerangi kehidupan yang gelap ini? Mari kita melihat Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang hidup. Dalam ayat ini sangat jelas sumber terang hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari, marilah apapun terjadi atau sesulit apapun, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Tetapi tetaplah bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan dilihat di dalam gereja, waktu penyembahan atau keterlibatan dalam pelayanan, tetapi harus dapat dilihat oleh dunia melalui perkataan dan perbuatan. Rasul Paulus tegaskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Poin yang kedua, datanglah kepada terang hidup. Datanglah kepadanya dan hidup di dalamnya, panggilan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan menerima terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapakah yang membawa terang bagi dunia ini? Yesus Kristus terang bagi dunia ini. Apabila kita datang dan percaya kepadanya, Tuhan Yesus memindah kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang Tuhan. Bahkan status kita pun pentas berubah menjadi anak-anak terang. Saudara-saudari, sebagai anak-anak terang, berarti kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Dunia ini dipenuhi oleh kegelapan. Hanya dapat dikalahkan oleh terang. Terang dari Tuhan tidak boleh ditutupi, disembunyikan, apalagi dipadamkan. Sebagai pengikut Kristus, kehidupan yang membawa berkat kepada orang lain seharusnya jelas kelihatan. Orang Kristen ibarat kota yang tidak tersembunyi dalam kehidupan yang baik. Orang Kristen harus berfungsi dalam kesaksian hidup yang dapat mempengaruhi orang lain. Saudara-saudari, tetap bersinar, datanglah kepada Yesus dan biarlah hidupmu menjadi berkat kepada orang lain. Yang tetap mampu memancarkan cahaya, yang terang menerangi suasana gelap, ibarat seperti pelita yang menyala-nyala. Poin yang ketiga, bercahaya bagi dunia. Setelah kita diterangi oleh Yesus, Tuhan Yesus memberi mandat kepada kita untuk bercahaya bagi dunia ini. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semasa COVID-19, ramai orang yang berada dalam depresi atau tekanan oleh karena keadaan. Mari bersinar membawa harapan kepada mereka. Kawan-kawan, keluarga, khususnya mereka yang bermasalah. Bertanya kabar, mendengar pergumulan mereka, dan mendoakan mereka. Atau mungkin saja berkongsi berkat, menurut kemampuan dan kerelaan hati masing-masing. Apakah itu bentuk makanan, ataukah itu bentuk keuangan? Saudara-saudari, tetaplah bersinar walau apapun keadaan. Lihatlah Yesus walaupun terpaku di kayu salib, tetapi dia mampu bersinar
dengan perkataan yang luar biasa, Bapa, ampunilah mereka. Itu kita boleh rujuk dalam Lukas pasal 23 ayat 34e. Tuhan Yesus menekankan fungsi kita sebagai orang yang percaya. Berfungsilah dan bersinarlah sebagai pengikut Kristus yang setia. Jangan seperti pelita yang tertutup, karena pelita yang tertutup sama seperti orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Saudara-saudari, Yesus Kristus sumber terang yang mengubah status kita dari kegelapan menuju hidup baru yang bebas dari kegelapan. Berfungsilah sebagai terang yang tetap bersinar dimanapun juga Anda berada. Tetap bersinar bukan sahaja di paroki Anda, di gereja Anda, tetapi dimanapun dan kemanapun Anda berada, kita adalah alat kemuliaan bagi Tuhan. Oleh itu, saya mendorong kita, para belia-beliawanis, pada malam hari ini di sempana Hari Belia, marilah tetap bersinar bagi Kristus, dimanapun, sampai bilapun, dan baik buruk apapun, mari tetap bersinar bagi Dia. Upamu besar di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Pastor Dumalit yang sudah menyampaikan kepada kita kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Marilah kita semua, khusus sebagai belia, tetap bersinar dan membawa terang kepada mereka yang ada di sekeliling kita khususnya. Maka sebagai respon kita bersama pada ibadah Hari Belia malam ini, mari kita sama-sama berdiri dan kita menaikkan pujian Bersinar Terang. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan.
Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita masih dalam keadaan berdiri dan kita masuk dalam ruangan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Tipi Malinda. Masa dan tempat dipersilahkan. Baiklah, sebelum itu shalom dan selamat malam kepada kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari belia kepada para belia dan remaja dimanapun kita berada pada saat ini. Nah, pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau mengangkat beberapa bahan doa. Nah, kita lihat di sana, kita berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam ini, yang berkongsi firman Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk kita para belia remaja yang sudah mendengar firman Tuhan, agar kita juga tetap kuat, tetap bertumbuh dan bersinar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan rohani kita. Dan yang kedua, kita berdoa untuk para belia remaja, khususnya untuk Paroki Bavot Sepitang, agar tetap terus bertumbuh, tetap setia di hadapan Tuhan, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam norma yang baru ini. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk komite dalam pelayanan belia pusat, setiap paroki dan setiap gereja setempat, agar tetap giat melayani Tuhan dan tidak putus asa. Walaupun dalam keadaan norma yang pada saat ini kita mengerti, mungkin ada beberapa tempat yang kita tahu sangat sulit untuk mereka melakukan ibadah. Dan yang keempat, kita berdoa untuk belia remaja yang masih bersekolah. Kita tahu bahwa lockdown ini diteruskan, tetapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak para belia remaja yang sedang bersekolah pada saat ini secara online dapat tetap kuat dan tetap diberi hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, kita berdoa untuk yang bekerja di luar maupun dalam negeri ataupun dalam negara, di luar negeri maupun di luar negara. Nah, jadi kalau kita ada beberapa bahan doa, mari kita sama-sama mengangkatnya secara pribadi dimanapun kita berada, karena kita percaya Tuhan kita itu senantiasa mendengar keluh kesah anak-anak yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur sekali lagi kami naikkan di hadapan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang sudah datang ke dunia, yang sudah melepaskan kami daripada dosa kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur sekali lagi karena firman-Mu menyegarkan kami lewat hamba-Mu, yaitu Paste Dumalit, yang Engkau pilih sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Kami percaya Tuhan, kami juga yang mendengar, kami turut merasakan berkat daripada kasih firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan pada malam ini kami mau menyerahkan beliau sebagai hamba Tuhan yang melayani pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, memberkati pelayanan dan keluarganya. Begitu juga dengan jemaat yang dia layani. Begitu juga dengan kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Engkau juga turut memberkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengar firman Tuhan dan setiap hati-hati yang menerima firman Tuhan, agar kami dapat menjadi jemaat-Mu, para belia remaja-Mu yang bertumbuh dan bersinar di hadapan Tuhan, dan kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan dapat bertumbuh dan bersinar, membuahkan hasil, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk
para belia remaja Paroki Beaufort Sepitang dimanapun kami berada yang sedang beribadah secara online pada saat ini, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai setiap pribadi yang sudah hadir maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan memimpin kami semua para belia remaja-Mu, dan biarlah kami menjadi generasi yang tetap setia, tetap taat di hadapan Tuhan, dan tetap bersandar akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap kuat dalam menghadapi norma-norma yang baru ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pelayanan belia pusat kami, yaitu BCC MBM. Kami percaya dalam norma yang baru ini sungguh banyak cara yang harus diubah suai agar kami dapat tetap melakukan pelayanan walaupun secara online. Engkau memberkati pengarah belia kami, Pendeta Sampoy, berkati setiap ahli-ahli majelis gereja pusat pada saat ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, memberi hikmat kepada mereka untuk mengurus, untuk mengatur segala pelayanan di bahagian belia pusat. Dan juga kami berdoa juga khususnya untuk gereja-gereja setiap paroki, gereja setempat dimanapun berada di seluruh pelosok daerah dan pelosok negeri. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan pelayanan yang semakin hari harus diubah suai, tapi Tuhan, kami percaya Engkau tetap menggerakkan setiap hati kami untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan walaupun dalam keadaan online ataupun norma yang baru pada saat ini. Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu, setiap para belia remaja-Mu yang pada hari ini kami sama-sama menyambut, memperingati hari belia sedunia. Kami percaya, kami serahkan para belia-Mu di hadapan Tuhan, masa depan mereka dan rencana Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan rencana yang terbaik di setiap pribadi para belia remaja-Mu. Oh Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak yang para belia remaja yang sedang bersekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, maupun yang ada di institut-institut tinggi. Tuhan, yang ada di U, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, pada saat hari ini di mana mereka harus terpaksa belajar online demi mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau menolong mereka, Engkau memberi pengertian kepada mereka. Lain yang terkadang menghambat pembelajaran mereka, Tuhan, Engkau menolong mereka, berikan mereka kebijaksanaan dan beri mereka hikmat dapat mencari jalan keluar bagaimana cara mereka untuk menghadapi situasi ini. Dan Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk para belia remaja-Mu dan jemaat-Mu yang ada di luar sana maupun yang sedang bekerja di dalam negeri, di luar negeri, dan di luar negara maupun di luar negeri. Tuhan, kami percaya, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak keluh kesah yang ketika kami melihat di dalam media sosial, begitu banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau pimpin mereka, Engkau tetap memberikan mereka kecukupan. Tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada, karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kami dalam mempercukupkan setiap keperluan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh banyak lagi yang tidak dapat kami sebut. Begitu banyak pergumulan kami, tetapi kami percaya pada saat ini Tuhan, Kau mengerti, Kau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang sudah berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini kami mengangkat
semua doa syafaat kami di hadapan Tuhan, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menjawab semua doa kami, biarlah tangan kasih Tuhan yang menjawab semua keluh kesah kami menurut kehendak Tuhan, menurut rencana yang Tuhan sudah tuliskan di dalam setiap pribadi kami. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih diucapkan kepada TP Malinda yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Dan saudara-saudari sekalian, sekali lagi dipersilahkan duduk. Dan kita akan masuk dalam ruangan kesaksian dan ucapan dari Ketua Belia setiap gereja yang ada di dalam Paroke Bopot Sipitang. Shalom untuk saudara serta saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Halo, nama saya Pamela Priska. Saya Ketua Belia BCCM Dungau. Hari ini saya akan menyampaikan kesaksian saya yang bertajuk Ujilah Aku Tuhan, di mana lagu ini sangat memberkati saya, bahkan kamu yang sedang melihat video ini. Melalui firman Tuhan, terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang Tuhan Yesus berfirman, percobaan-percobaan yang kita lalui pada saat ini ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang kita dapat tanggung, dan kita harus percaya kasih setia Tuhan itu terus ada buat kita. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian daripada saya.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih. Shalom. Shalom dan selamat malam kepada semua belia dan juga yang ada mengikuti ibadah Hari Belia Paroki Beaufort Sepitang ini. Saya Ketua Belia BCC Melumampau ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Belia tahun 2021. Meskipun kita tidak dapat merayakan bersama-sama Hari Belia ini disebabkan pandemik yang telah menular di seluruh negara, namun saya percaya kita masih boleh terus saling mendoakan dan tetap bersinar dengan membawa harapan kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Semoga kita semua kuat di dalam Tuhan dan giat dalam pelayanan, khususnya dalam sisi belia remaja. Terima kasih. Salam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Selamat Hari Belia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berjalan-jalan di Bandar Surya, singgah sebentar membeli lada. Mari bersama di Hari Belia, salam damai pembuka kata. Merenung nasib di beranda, gelap gulita hilangnya harapan. Tapi ternyata Tuhan masih ada, terang Tuhanlah menjadi harapan. Mengapa tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah, hai hatiku? Tenanglah kini, hai jiwaku, Allah ada bersama aku. Aku gelisah tanpa henti, aku tertekan tanpa henti. Cukuplah sudah bersedih hati, Allah berkuasa masih di hati. Setiap malam aku berjaga, risau kalau bahaya menimpa. Roh Kudus berkata, Allah menjaga, naikkan syukur kepada Bapa. Hari Belia diraih bersama, tetap bersinar tema diberi. Semoga menjadi pedoman bersama, di lain masa bersua kembali. Hai semua, apa kabar? Oke, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya
kita ada pada malam ini dan secara khusus kita dapat mengikuti ibadah walaupun secara online sempena Hari Belia kita. Oleh itu, saya mewakili belia dan remaja BCCM BM Beaufort mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia-belia, kepada semua remaja di mana saja kita berada. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menyertai dan melindungi kita. Stay safe dan goodbye. Shalom, selamat Hari Belia kepada semua belia yang ada di Paroki Beaufort Sepitang. Tuhan Yesus memberkati, stay safe dan jaga diri. Bye-bye. Yeay. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Shalom semua, saya mewakili belia dan remaja dari BCCM Bawan ingin mengucapkan selamat Hari Belia dan Remaja untuk semua belia kita dan remaja kita. Seperti ayat firman Tuhan yang dipetik dalam Yohanes bab 15 ayat 16. Kamu tidak memilih aku, akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat. Buah yang akan tahan. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa saja yang kamu minta daripadanya demi namaku. Shalom untuk kita semua. Saya selaku Ketua Belia BCCM Dungau, hari ini mau bagi ucapan daripada kami ialah semoga
belia-belia di community Bofot Sepitang makin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin konsisten, semakin mau dekatkan diri dengan Tuhan, iman semakin kuat, dan saya juga mendoakan agar keadaan dunia semakin pulih dan kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti belia seperti biasa, seperti dulu ada KKR dan segalanya tuh semuanya dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, amin, supaya kita sesama saudara dan saudari itu semakin dekat, semakin erat lagi hubungannya, dan kita percaya semuanya adalah rancangan Tuhan, dan kita percaya rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan paling penting terus konsisten, terus mau belajar akan firman Tuhan. Dan kami belia BCCM Dungau juga mendoakan bagi saudara bahkan saudari kita yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang bekerja, bersekolah, biar terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita berdoa bagi pandemi COVID-19 yang tidak konsisten, sekejap naik, sekejap turun. Kita berdoa semoganya kembali seperti biasa dan kita dapat melakukan aktiviti gereja juga macam kurang efisien kalau kita just secara online begitu. Lebih baik kita tuh ada interaksi, bertemu antara satu sama lain, itu lebih jauh mengeratkan hubungan kita di dalam Tuhan. Apapun ucapan saya, semoga kita tetap jaga keselamatan, tetap ikut SOP, jaga jarak, pakai mask, pakai hand sanitizer, dan jangan keluar rumah jika tidak apa yang perlu kita lakukan di luar sana. Sebab keadaan sekarang semakin mencabar bagi kita sebagai belia terutamanya. Namun walaupun macam mana cabaran yang kita hadapi, yang kita harus tempuhi, kita ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita dan terus mau bertumbuh di dalam Tuhan dan terus mau belajar firman Tuhan. Sekian ucapan daripada saya, Ketua Belia BCCM Dungau. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, terima kasih karena sudah bersama-sama menyaksikan kesaksian maupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Belia Paroki Bofot Sepitang sempena Hari Belia tahun 2021 ini. Dan kita sudah pun berada di penghujung ibadah, dan marilah kita berdiri sekali lagi dan kita menutupi ibadah kita dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh Puan Hezi, doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Saudara Alvin, dan berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Dumalit. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan untuk kasih, anugerah, berkat, dan kebaikan-Mu yang sentiasa hadir bahkan mengalir di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena dapat melaksanakan sambutan Hari Belia peringkat Paroki Bofot Sepitang. Ini semua karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada setiap ahli komiti belia paroki dan juga belia sidang setempat kami. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu, bahkan juga hikmat serta kebijaksanaan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam pelaksanaan kami, sehingga hari ini Tuhan kami mampu melaksanakan sambutan Hari Belia peringkat paroki. Seterusnya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami belajar bersama-sama sebentar tadi. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh pergolakan ini dengan membawa terang yang begitu cemerlang dan bergemerlapan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami
agar kami juga mampu menjadi terang di dalam keluarga kami, jemaat kami, masyarakat kami, dan negara kami dalam melewati pergolakan kehidupan serta diuji lagi Tuhan dengan pandemik COVID-19 ini. Kiranya Tuhan dengan pertolongan dan penyertaan-Mu, terang kami tetap bersinar dengan megahnya dan dapat membawa kepada pengharapan melalui kesaksian hidup kami dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang agar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di syurga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Belia-belia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersinar dimanapun kamu berada. Dan pulanglah kamu dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita sempena Hari Belia Paroki Beaufort Sipitang tahun 2021 pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini, terima kasih diucapkan kepada semua belia Paroki Beaufort Sipitang, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam melaksanakan dan menjayakan ibadah Hari Belia ini. Kiranya melalui ibadah ini juga bukan sahaja para belia, tetapi kita semua yang ada mengikuti ibadah ini, kiranya memperoleh berkat dan tetap bersinar meskipun di tengah pandemik dan cabaran dunia hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.